renungan kita hari ini, Rabu 3 Agustus 2022. Tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah niat baik menghantar kita pada keselamatan, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Doa kita akan bersama Suster Maria Wigberta PRR yang bertugas di Malang, Jawa Timur, dan renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Salva PRR dari komunitas Magnificat PRR Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, nyatakanlah senantiasa kemurahan-Mu kepada kami hamba-hamba-Mu yang bermohon kepadamu dan yang mengakui Engkau sebagai pencipta dan pemimpin. Perbaharuilah karya ciptaan-Mu dan peliharalah segalanya yang sudah Engkau perbarui itu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai dengan 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan
bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Niat baik menghantar kita pada keselamatan. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sapaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi memberikan sebuah motivasi bagi kita sebagai seorang pengikut Kristus. Kisah tentang seorang perempuan Kanaan yang meminta tolong, meminta bantuan kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit berat. Jika kita mempunyai sebuah niat yang baik, apapun yang terjadi tidak akan menjadi halangan bagi orang yang membutuhkannya. Perempuan Kanaan dalam kisah Injil tadi terlihat terus-menerus berjuang, memohon, meminta pertolongan kepada Yesus, berjuang menjumpai Yesus untuk meminta agar Yesus mau menyembuhkan anaknya. Walaupun dengan jelas Yesus sudah menolaknya, bahkan menyamakannya dengan anjing, tetapi tidaklah goyah iman perempuan Kanaan ini. Malah sebaliknya, ia semakin berani untuk meyakinkan Yesus. Ada sebuah kekuatan yang dahsyat dalam diri perempuan ini yang membuatnya semakin berani untuk tetap meyakinkan dan meminta pertolongan kepada Yesus. Dan kekuatan itu adalah iman. Berkat kekuatan imannya, akhirnya Yesus mau menyembuhkan anaknya yang sakit. Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Dari kisah Injil ini menjadi motivasi bagi kita semua, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali selalu menyerah, bahkan putus asa bila ada sesuatu persoalan yang kita alami. Bahkan saking putus asanya, sampai kita menyalahkan Tuhan karena tidak mendengarkan doa dan tidak menolong, bahkan membantu kita. Kita sendiri pun menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Mari kita belajar dari perempuan Kanaan yang terus berjuang, memohon kepada Yesus. Walaupun ditolak, ia terus berjuang, mendekatkan diri kepada Yesus. Semua itu hanya berkat iman. Karena iman itu akan tumbuh dalam tantangan yang nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita mempersembahkan doa permohonan kepada Bapa di surga. Bagi Bapa suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin gereja dalam memperjuangkan kehidupan umat yang penuh cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa di dunia, para ilmuwan dan ekonom, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat bekerja sama dengan tulus dalam menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia. Gerakanlah mereka untuk menolong bangsa-bangsa dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, ya Bapa,
Semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita masing-masing, ya Bapa, ajarilah kami untuk tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi mau berjuang untuk selalu mendengarkan sabda-Mu dan menerima tubuh-Mu, khususnya dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita menyampaikan intensi-intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan segala doa, niat harapan hati kita dengan bersama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat Doa Kekuatanku Channel, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita pada hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.